Hai, welcome back to YouTube channel, aku Sivan Hadian. Hari ini aku akan kembali untuk membahas dan mereview suatu produk, yaitu ini adalah Some by Me AHA BHA PHA 30 Days Miracle Toner. Nah, ini produk yang sudah hype pada zamannya banget ya, 2018 apa 2019 gitu. Namun aku baru mencoba sekarang, yang penting ya aku tahu aku telat banget lah, cuma mending telat daripada nggak pernah sama sekali ya kan. Nah, aku sudah memakai produk ini selama beberapa lama, jadi aku bisa menceritakan kepada kalian pengalaman di aku bagaimana, dan nanti akan aku jelaskan di akhir video saja. Sekarang kita akan mulai untuk membahas klaimnya dulu. Nah, klaimnya dia mengandung AHA, BHA, PHA, dan niacinamide sebesar 2%, ya kan? Kemudian dia juga di sini ngomong dia mengandung real tea tree sebesar 10.000 ppm atau 10.000 part per million atau 10.000 mg per liter. Nah, dia juga klaimnya juga mengandung ada pore care, terus brightening dan juga moisturizing di sini. Dan key pointsnya mereka adalah non-comedogenic, ada kemampuan eksfoliasi, dual functional cosmetic, low pH toner, dan sudah lulus uji dermatologi. Nah, dia nggak ngomong ada klaim-klaimnya apa-apa lagi sih, jadi ya gitu saja. Kemudian sekarang kita akan membahas secara ingredients list aja kali ya. Nah, aku akan bahas ingredients listnya secara pendek saja biar nggak terlalu panjang videonya. Tapi ingredients listnya pendek juga sih. Oke, kita akan membahas semua ingredients listnya secara full lah, karena pendek juga. Oke, yang pertama adalah air, yang kedua dia mengandung butylene glycol, dan ketiga dipropyline glycol. Oke, butylene glycol itu fungsinya sebagai humectant, jadi mampu untuk mengikat kelembapan dan menahan kelembapan juga pada kulit. Kemudian juga ada dipropylen glycol. Nah, dipropylen glycol itu juga sama humectant, jadi mampu untuk mengikat kelembapan dan juga untuk menahan kelembapan kulit. Serta butylene glycol serta dipropylen glycol itu merupakan penetration enhancer. Jadi dia mampu untuk meningkatkan penetrasi produk ke dalam kulit kalian. Dengan caranya bagaimana? Dengan cara meningkatkan permeabilitas kulit. Jadi bahan-bahan yang akan dibawa sama mereka itu bisa lebih masuk ke dalam kulit dan lebih berpenetrasi ke dalam kulit. Kemudian keempat, dia mengandung gliserin. Nah, gliserin juga sebagai humectant ya. Jadi mampu untuk meningkat kelembapan dan menahan kelembapan kulit serta menjadi kulit menjadi lebih lembab saja sih. Basic. Kemudian kelima, dia mengandung niacinamide. Nah, niacinamide-nya sebesar 2%. Nah, jadi niacinamide itu fungsinya apa gitu kan? Itu merupakan vitamin B3 yang bisa dibilang merupakan ingredients yang holy grail dan sangat versatile untuk kulit. Dan niacinamide itu rata-rata cocok di banyak orang. Cuma bagi kalian memang nggak cocok niacinamide, ya jangan pakai niacinamide sih. Nah, niacinamide itu mampu untuk mencerahkan kulit, meratakan warna wajah, kemudian mampu untuk bukan menghilangkan ya, mampu untuk mengurangi bekas jerawat kehitaman maupun bekas jerawat kemerahan, sebagai anti-aging juga karena dia antioksidan, kemudian mampu untuk meningkatkan hidrasi kulit, kemudian mampu untuk menenangkan kemerahan serta menenangkan kulit. Jadi memang merupakan ingredients yang bisa dibilang holy grail banget sih, karena ya dia sangat versatile dan mudah diinkorporasikan ke dalam skincare rutinmu. Serta niacinamide kan banyak sama ini ngomong kayak, Kak, niacinamide sama AHA BHA PHA masa boleh dicampur atau enggak? Nah, aku sudah membuat video itu sebelumnya, nanti akan aku link di description box kalau kalian mau melihat. Cuma AHA BHA PHA niacinamide digabung bareng itu tidak akan menjadi sebuah masalah. Karena mereka berbeda pH bukan berarti mereka akan saling meniadakan satu sama lain, enggak. Dan ini terbukti satu produk bisa digunakan bareng. Jadi enggak masalah AHA BHA niacinamide digabung bareng, tidak ada masalah. Oke, kemudian ingredients selanjutnya adalah Melaleuca alternifolia leaf water atau namanya tea tree leaf water. Nah, di sini kita tahu berarti tea tree leaf water merupakan tea tree essential oil yang sudah diencerkan juga. Nah, tea tree oil itu merupakan ingredients yang bagus ya, karena dia sedikit ada kemampuan antibakterinya juga, dan dia juga ada kemampuan antiseptiknya sedikit gitu kan. Natural version of antiseptic. Jadi bagus juga untuk mencegah pertumbuhan jerawat, serta mampu untuk meredakan peradangan jerawat, serta mampu untuk mengurangi bakteri penyebab jerawat. Nah, tea tree sendiri sini ngomongnya dia mengandung high content tea tree water extract. Jadi di sini dia mengandung 10.000 ppm tea tree water. Nah, 10.000 ppm tea tree water itu berarti 10.000 mg per liter tea tree water atau setara dengan 1% tea tree water. Jadi dia memang mengandung 1% tea tree water, yang mana ya sebenarnya itu tidak tinggi ya. Secara dia kan tea tree-nya dilarutkan dengan air gitu kan. Jadi 1% tea tree water itu tidak tinggi. Namun kalau tea tree terlalu tinggi ya, tea tree itu kalau terlalu tinggi itu bakal sangat mengiritasi kulit sih. Karena
kita tahu lah tea tree itu baunya kencang banget gitu kan, dan banyak orang yang tidak cocok dengan tea tree juga ketika terlalu tinggi gitu. Jadi penggunaan tea tree itu sebaiknya di konsentrasi rendah sih. Kalau essential oilnya pure ya, kalau kamu masukkan tea tree leaf essential oil di produk, aku bakal selalu ngomong konsentrasinya tidak boleh di atas 1%. 0, sekian persen sudah kencang banget gitu. Jadi penggunaan terlalu tinggi itu akan menyebabkan iritasi yang berlebih dan bukan jadi malah bermanfaat, malah jadi mengiritasi kulitmu. Jadi itu penting untuk kalian pikirkan juga. Kemudian di sini juga dia mengandung ada Carica papaya fruit extract. Nah, Carica papaya berarti kan barutamanya papaya, berarti enzim papain. Nah, enzim papain itu dia juga sebagai natural fruit enzymes ya. Jadi dia mampu untuk memakan sel kulit mati. Jadi kalau sel kulit mati sudah kalian kelupas kan ada di permukaan tuh. Nah, jadi kalau aku bakal ngomong tuh enzim tuh kayak Pac-Man gitu loh yang bakal makan sel kulit matimu. Jadi membantu untuk meningkatkan kerja dari si chemical exfoliator tersebut. Kemudian dia juga mengandung lens esculenta atau lentil seed extract. Lentil, kalian tahu lentil nggak? Lentil tuh kayak semacam superfood ya. Kayak semacam, kayak kalian tahu padi gitu. Enggak padi ya, kayak beras sih, bukan beras lah. Ya kalian cek aja di internet lentil gitu. Nah, lentil tuh kok di skincare itu fungsinya adalah sebagai kayak semacam astringent effect. Jadi kayak dia tuh mampu untuk membuat tampilan pori-pori kalian terlihat lebih samar ya. Jadi kayak terlihat lebih kecil gitu. Jadi kayak astringent effect juga sih, dan dia juga antioksidan juga sih. Jadi oke aja. Kemudian dia juga mengandung Hamamelis virginiana atau witch hazel extract. Witch hazel once again astringent juga. Jadi untuk memberikan tampilan pori-pori terlihat lebih kecil dan juga untuk mengurangi minyak berlebih pada kulit. Nah, witch hazel ini ada pro dan kontra. Kalau aku ngomong pribadi ya, witch hazel rendah yang kagak masalah gitu loh. Kalau rendah, witch hazel tuh anti-inflamatori. Kalau kalian nggak tahu, dia tuh anti-inflamatori juga dan ada kemampuan antibakterianya dikit. Jadi memang aku lebih ngomong kalau witch hazel rendah itu oke aja lah sebagai astringent effect, dan juga dia ada kemampuan untuk anti-inflamasinya juga. Jadi aku nggak masalah. Kemudian dia mengandung Nelumbo nucifera flower extract. Nah, Nelumbo nucifera itu lotus. Nah, lotus itu merupakan senyawa bisa dianggap kayak brightening ingredients ya. Bisa bilang ekstrak yang dia tuh mampu untuk mencerahkan kulit. Jadi mampu untuk mencerahkan kulit untuk membuat kulit kalian menjadi lebih cerah dan menyamarkan noda bekas jerawat atau noda bekas kehitaman di kulit kalian. Kemudian juga mengandung tenggorokanku kering. Swift Leaf Nest Extract atau bisa juga disebut sebagai bird saliva atau lendirnya burung gitu. Bird saliva katanya sih anti-aging, brightening dan apa-apa. Cuma ya itu merupakan ingredients yang bisa dibilang agak ekstrim ya. Jadi not a lot of people are going to like it. Cuma menurutku ya kayak it's a brightening ingredients, tak masalah sih kalau kalian gunakan. Kemudian juga mengandung sodium hyaluronic. Garam dari hyaluronic acid fungsinya adalah apa? Ya, garam dari hyaluronic acid ya pastinya dia melembabkan kulit, hydrating kulit, dan dia juga merupakan humectant, jadi mampu untuk meningkatkan kadar hidrasi pada kulit kalian juga. Kemudian mengandung fruktan, semacam prebiotik itu, bagus juga sih. Kemudian mengandung allantoin, hydrating, soothing kulit, jadi mampu untuk menenangkan kemerahan, dapatkan dari comfrey root. Kemudian dia juga mengandung adenosin. Adenosin itu kayak semacam kayak zat yang fungsinya adalah sebagai anti-aging gitu lah. Jadi kalian mungkin sering lihat kayak adenosin gitu. Ya, itu kayak semacam ifamisi asam amino gitu. Jadi memang fungsinya adalah untuk anti-aging kulit sih. Jadi bagus juga. Kemudian mengandung hydroxyethyl urea di sini, dan juga itu humectant, mampu untuk melembabkan kulit. Ada xylitol melembabkan kulit. Ada salicylic acid BHA-nya sebesar 100 ppm atau 0,01% BHA. Rendah banget. Jadi untuk kulit yang memang sensitif, kalian mungkin mau coba produk ini karena rendah banget. Kemudian ada AHA. AHA-nya di sini adalah citric acid 500 ppm atau 0,05% citric acid sebagai AHA. Rendah banget once again. Jadi untuk kulit sensitif gak masalah. Ada PHA-nya juga yaitu lactobionic acid 100 ppm atau 0,01% PHA juga. Rendah banget juga once again. Dan ada ethyl hexylglycerin pengawet dan juga ada peppermint oil sedikit, ada mentolnya sedikit, cuma nggak kerasa kok. Nah, jadi pengalaman di aku bagaimana? Nah, ini produk yang menurutku bisa dibilang produk exfoliating yang menurutku kagak kayak exfoliating, lebih kayak hydrating toner menurutku loh ya. Jadi produk ini bisa digunakan setiap hari, kayak namanya 30 hari. Kalian mau pakai pagi malam tidak akan bermasalah, tidak akan over exfoliate kulit atau bagaimanapun itu. Kenapa? Karena mengandung AHA,
0,05%, BHA 0,01%, PHA 0,01%, niacinamide 2%. Ini lebih ke arah hydrating toner jujur dibandingkan sama exfoliating, lebih ke arah hydrating toner sebenarnya sih karena niacinamide-nya 2% gitu. Aku bakal expect produk ini kayak oke, AHA 5% atau 4% atau 3%. No, 0,05% dan citric acid lagi ya. Citric acid ya AHA yang molekulnya besar bisa mengeksfoliasi kulit, cuma ya dia itu sangat-sangat gentle sekali. Jadi memang produk ini seperti namanya bisa digunakan setiap hari, jadi tidak usah bermasalah kalian takut overexpose atau apa karena ingredients-nya rendah banget. Nah, karena produk ini juga ingredients listnya bisa bilang rendah banget, itu menjadi sebuah keuntungan bagiku. Kulitku sangat sensitif, oke, sangat-sangat sensitif sekali. Karena bahan aneh-aneh bakal merah atau apapun itu. Jadi aku nggak bisa sembarangan pakai produk. Aku pakai produk ini tidak ada masalah di kulitku sama sekali. Celekit-celekit kagak, panas kagak. Ya kayak pakai hydrating toner aja sih. Jadi di aku sih nggak ada masalah dengan produk ini sama sekali. Bahkan bisa dibilang oke-oke aja di kulitku. Dan dia juga aku notice ya, pakai ini dia tuh jadi lebih, kulitku kayak lebih cerah, mungkin lebih cerah. Katanya kayak nggak merah juga. Jadi I do notice a little bit of lebih cerah. Dan juga jerawat itu juga lebih mereda juga. I like it. Dan juga secara tekstur produk ini juga tidak masalah karena dia teksturnya ringan, jadi tidak kayak menambah layer lebih di kulitku gitu loh. Karena aku nggak suka kalau terlalu lengket. Jadi dia tidak menambah kayak layer lebih di kulitku. Untuk baunya bisa dibilang ada bau peppermintnya sedikit, kayak tapi baunya tuh samar-samar banget sih. Jadi hampir nggak ada baunya. Dan teksturnya kayak lihat di sini, teksturnya cair banget kan. Jadi kagak masalah kayak pakai. Biasanya aku pakai kayak apa ya? Kayak biasanya pakai kapas ya, aku jarang pakai tangan gitu. Cuma pakai di muka kayak kalian pakai saya, aku pakai gini, nggak ada masalah sama sekali. Kagak ada rasa burning sensation atau apapun itu, nggak ada masalah. Jadi in overall, I like it a lot. Cuma bagi kalian yang memang mencari produk yang lebih mengeksfoliasi dibandingkan ini, ya banyak gitu loh. Akan ada banyak produk di atas ini karena ini bisa dibilang sangat gentle sekali karena dia yang mengandung citric acid AHA sebesar 0,05%, salicylic acidnya 0,01% dan pH-nya 0,01% juga, beserta niacinamide 2%. Jadi in overall, aku bakal ngomong dia sebagai hydrating toner dengan kemampuan brightening dan ada kemampuan eksfoliasinya ringan banget gitu. Jadi bisa kalian gunakan tiap hari. Jadi ini merupakan sebuah keuntungan bagiku karena aku bisa pakai ini tiap hari dan tidak bermasalah juga. Dan di aku juga nggak masalah, kagak panas seperti kalian lihat, pakai banyak. I use it here, tepok ini, tepok situ, tepok sini. Nope. Gak ada sensation apa-apa, kayak berasa pakai air aja gitu. Jadi enak kan. Aku nggak boleh pakai produk di atas kulit kotor benernya, cuma ya untuk mendemokan kepada kalian saja. As you can see, nggak merah kan kulitku, no burning or tingling sensation. Jadi in overall I like it a lot dan bakal aku pakai juga sih. Lumayan, maksudku dipakai di pagi hari gitu kan lumayan, ada ngeboost niacinamide-nya juga kan, ada eksfoliasinya ringan sedikit, jadi bisa aku pakai pagi hari. Bahkan mau kalian pakai sama Vitasit mungkin nggak masalah sih karena toh ya rendah banget, cuma aku nggak berani pakai Vitasit sama yang aneh-aneh sih. Jadi in overall segitu saja dari aku. Thank you so much for watching, see you next time, bye.